Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ati ni'amahu yukati manzilah. Ya Rabbana wa lakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'du. Pertama dan yang pertama sekali mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga hari ini kita dapat kembali berkumpul dalam Masjid Raya Munawarah ini dalam rangka melaksanakan kuliah kita yang sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak saudara sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sebelum hati kita menaiki mimbar ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, waktu sholat Jumat kita hari ini masuk pukul 12 lewat 27 menit. Ya, jadi sekarang jam menunjukkan pukul 12 lewat 17. Ya, 17 menit, jadi lebih kurang 10 menit lagi waktu sholat Jumat akan masuk. Dan kami harapkan kepada bapak-bapak saudara yang masih berada di rumah maupun dalam perjalanan, bersegeralah untuk pergi ke masjid demi kesempurnaan daripada ibadah sholat Jumat kita. Dan untuk khatib Jumat kita pada Jumat kali ini, insyaallah khutbah akan disampaikan oleh Ustaz Zulkifli Dato' Beto Alam SHG. Alhamdulillah beliau sudah sampai di masjid kita dan beliau ini menggantikan jadwal kita hari ini, yaitu Ustaz Ponribo Chandra SMA. Tapi karena beliau ada suatu halangan atau sakit yang saat ini belum bisa untuk datang ke masjid kita, jadi hari ini akan digantikan oleh Ustaz Zulkifli Dato' Beto Alam SHG. Alhamdulillah beliau telah bersama kita. Dan juga kami informasikan kepada bapak saudara bahwa tidak bosan-bosan juga kita sampaikan bahwa kita di masjid kita sedang bangun, yakni sedang melaksanakan pemasangan kanopi. Alhamdulillah sudah selesai kita laksanakan. Namun demikian kita masih mempunyai pinjaman kepada pihak ketiga untuk biaya-biaya yang telah kita laksanakan. Alhamdulillah untuk segala biaya sudah kita bayarkan, namun kita masih terhutang pada pihak ketiga. Jadi kami mohon turun tangan dari bapak-bapak saudara untuk meringankan beban pengurus dalam membayar hutang pada pihak ketiga. Dan untuk laporan keuangan sebagaimana biasa akan kita sampaikan insyaallah besok ya, sebelum kajian ba'da subuh akan kita mulai. Demikian dulu informasi yang dapat kami sampaikan, dan apabila waktu telah masuk nantinya pada hati kita silakan untuk menaiki mimbar. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebelum tadi kita menyebar kepada Bapak yang masih di sensor belakang supaya dapat maju untuk memenuhi sosok yang dapat terdahulu. Mari kita amalkan sunnah ini, ya kita menetapkan sosok yang utama lebih dahulu. Jadi silakan bergerak untuk maju ke depan menetapkan sosok yang dapat terdahulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
أشهد أن محمدا رسول Alhamdulillah, alhamdulillahillazi faddala jum'atan min bainil ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim
wa iya yattaqullah faqad faza muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahu azim. Surat Al-Baqarah ayat 208. Bapak-bapak kaum muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Ujar rasa syukur sama-sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana memberikan kamarnya juara. Sehingga bapak-bapak muslimin jamaah Jumat rahmatullah telah dapat meluangkan waktu serta melepaskan dari aktivitas dan pekerjaannya untuk menuju rumah Allah. Tak dilakukan untuk melaksanakan kewajiban kita orang Islam yang telah beriman kepada Allah untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam sama kita kirimkan dan kita biarkan buat arwah junjungan kita Nabi mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bapak-bapak muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Di awal khutbah tadi khatib telah bacakan surat Al-Baqarah ayat 208. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahu azim. Yakinnya wahai orang-orang yang telah beriman, udkhulu, masuklah kamu. Kata-kata udkhulu di dalam bahasa Arabnya atau kata-kata bahasa udkhulu itu adalah fi'il amr. Apa fi'il amr? Perintah. Tidak boleh satupun orang Islam yang beriman kepada Allah membantah kata-kata udkhulu. Masuklah kamu Islam kafah secara menyeluruh. Kalau ada fi'il amr, itu ada fi'il nahi. Apa itu larangan? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan kamu mengikuti jejak syaitan. Kalau kita bicara masalah bahasa, ada istilah bahasa Indonesia sinonim. Apa itu sinonim? Persamaan kata, tapi tujuannya sama. Jangan kamu mengikuti jejak setan, langkah setan, sifat setan, pekerjaan setan. Sesungguhnya setan itu kata Allah musuh yang nyata bagi kamu. Maha benar Allah yang salah firman. Bapak-bapak muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Menurut kata bijak, setiap bola kaki itu pasti boleh. Setiap bola itu pasti boleh, tapi dan boleh kalau satu
bola kaki dan bola beli atau bola kaki. Makanya setiap orang beriman kepada Allah itu sudah dijamin Islamnya sempurna, kafah. Tapi orang Islam belum dijamin mereka beriman kepada Allah. Cuma hanya baru 50-50, 50-50. Contohnya, Anda sebagai manusia, wajah Islam, tampang Islam, KTP-nya Islam, dari nenek moyangnya sampai ke Islam, tapi sifat tingkah laku karakter pekerjaannya tidak mencerminkan sikap Islam itu sendiri. Itu ada sebenarnya laga Islam, tapi tidak mencerminkan akhlak Islamnya. Nah, sekelompok manusia inilah yang akan mengikuti langkah-langkah setan tadi. Bahkan setan juga akan mengikuti langkah-langkah mereka. Bapak-bapak di sini jangan juga kuat. Kalau kita bicara masalah setan itu namanya iblis. Waktu dalam surga, nama paling bagus Azizil. Gelar muka pun setingkat dengan malaikat, selevel dengan malaikat. Walaupun iblis dikatakan ayat malaikat dari nur, tapi selevel. Bahkan iblis tadi beribadah di surga selama 40.000 tahun beribadah. Tak pernah absen beribadah. Kalah manusia ini. Tetapi Allah katakan, wa iza qala lil malaikati isjudu Adam apa saja itu. Lalu kita Adam karena itu disuruh sujudlah malaikat, maka sujud malaikat. Siapa yang sujud? Iblis. Allah wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis tidak bersujud. Kenapa? Adam dari tanah, saya dari api. Dalam hasil survei iblis, dalam hasil quick count iblis, dia yang akan diterima. Ternyata hasil quick count Allah, Adam dari diterima. Maka dari itu iblis tidak bersujud. Entah melawan, walaupun saya berbeda beribadah selama 40.000 tahun, tetapi saya tidak akan bersujud pada manusia. Bapak-bapak muslimin jamaah. Maka karena itulah iblis mencari jalan bagaimana supaya iblis dengan Adam dan Hawa dimutasi dari surga. Kalau mutasi kan bahasa pegawai. Kalau surga sama dicampakkan dari alam surga ke alam dunia. Sebelum iblis dicampakkan ke dunia, maka iblis tadi meminta kepada Allah, bermohon proposal kepada Allah. Apa proposal iblis? Ya Allah, kalau memang saya tidak lagi diciptakan di surga ini, karena saya berbangga dan bersyukur kepada Adam, maka saya beri tangguh, saya hidup sampai kiamat. Iblis kota sampai kiamat tak boleh tapi bahkan. Yang kedua, tolong beri saya SK ya Allah. Apa SK ini? Tolong beri kesempatan saya merayu, membujuk, menggoda umatmu kepada jalan yang sangat sesat sekali. Maka mengabulkan permintaan iblis ini. Yang tidak mau kepada iblis itu umatku kata Allah. Maka digantilah iblis ini namanya syaitan.
menyebarkan. Bapak-bapak muslimin jamaah itu pertama. Yang kedua, kalau kita ingin menjadi Islam yang sempurna tadi, Islam yang kafah tadi, yang pertama kita ingin punya ini. Kalau berpendidikan dengan Islam yang kafah tadi, apakah itu anak-anak kita akan memasuki besok masuk pendidikan sekolah yang tamat SD, SMP, SMU, begini. Kalau menurut hasil survei 80% orang tua memasukkan anak yang bukan pendidikan Islamnya. Pernah ditanya salah seorang jamaah, Bu, anak ibu barang nggak Bu? Barang P, Pak Buah. Pak, Ustaz, nah barang P itu baik ya Bu? Alhamdulillah. Nomor 3 itu Pak Ustaz, lulus semua sekolah tanpa tes lagi. Baik zonasi, baik prestasi dan sebagainya. Di mana mereka memasukkan ijazahnya diterima sekolah umum. Tuan aja lagi babu. Itulah kau salah menanci aku koyo malang tapi budak kudu PRI. Nilainya di bawah standar. Tu baca ibu. Yo kalau kawan ustaz, usahanya ustaz maca di sanawiyah. Tolong masuk cek itu daripada tidak sekolah yo. Katuran dulu daripada tidak sekolah yang masuk sekolah kamu. Itu hasil survei apa? Banyak yang diterima. Padahal zaman sekarang Pak, kalau ini masuk sekolah sanawiyah man atau UIN berbeda dengan zaman dahulu. Kenapa? Dites baca Al-Qurannya, dites masalah ibadah yang saya lakukan, akhlak kita lakukan, prestasinya. Dulu yo Pak, pada dulu SMP bulan kaki susahnya tidak bisa. Bapak-bapak muslimin jago. Orang tua bangga kalau anak masuk umum, kalau masuk UIN, kaman kawan luar sama itu. Nak dapat kerja PNS dong. Kan jadi gari misalnya, ustaz saya jadi imam, itu kan orang tua. Tapi anak sekolah UMP, UI, UGM, ITB, UNPAD, dan sebagainya, orang tua bangga dengan anak sekolah yang berbasis internasional. Padahal anak di sekolah agama lah yang berguna bagi dunia akhirat. Bapak-bapak muslimin zaman ku ada apa tamat kelima iswa kelima teman nggak perlu kelima masuk selamur nggak surah lagi ada ketiga nggak sakare ini ada kedua nggak serampe ini. Kenapa? Anak yang masuk sekolah religius, sekolah agamais, siapa yang untung? Orang tua dan masyarakat sekitar. Pernah kejadian Pak, masjid di Kota Padang di tahun 2005, masjid di Pilakana, jamaah tsunami, sementara kartip kehalangan bocor Melayu Wayo. Hari dan boleh itu bukan tidak datang. Lazam sama ini apa? Ternyata pengurus berinisiatif berdiri depan menyampaikan berjemaah. Bapak-bapak muslimin jamaah Allah, karena kaki kita berhalangan, siapa yang bisa mendekati pada saat masuk imam? Surah Allah Pak, anakku sampai praktek Pak. Gak bisa lagi kemarin.
sholat jamaah zuhur bersama. Kan susah. Kalau berceramah Pak, tidak ada hukum saya. Tapi kalau khatib Jumat ada hukum bersama. Kurang je batal pada sholat. Anak kadang-kadang laki Pak pada anak saudaramu tuan. Bisa berkata, untung ada kasihan rumah. Baru nggak tiba khatib tidur naik dari atas. Maka kita jadi bangga orang tua sebagai itu. Mungkin bapak-bapak muslimin zaman hidayah kamu anak itu sesuai kamu lain. Masukkan mereka kepada TPI, TPA, NDA, NDW, NDTW. Ada juga sebagai orang tua, mereka masuk anak kepada TPI hanya melepaskan jalan di rumah. Dari berpemakai rumah dia lakukan itu saja. Sebagai orang tua, pulang anak jadi pacar dia. Al-Quran dilepas sebagai ikrar. Makanya anak kita tidak pandai baca tulisan Quran karena orang tua tidak memperhatikan anaknya di TPI kita. Uang les Pak, sampai juta kali Pak. Sudah. Uang TPI hanya 10.000 atau 20.000 satu bulan. Itu pun lah 3 bulan tunggak tahun. Di mana kalau Quran? Kalau zaman dulu Pak, mana yang anak ke surau, bawa duit, pisang, pare, batam air 1 bulan, surau tahun dulu sekali kan. Dia main online saya. Cuma saya kota Padang Pak, dalam MTQ, baik di kecamatan Kelurahan, Kota Padang, sebagian peserta banyak yang merental dari AKDP antar kota dan provinsi. Ada yang merental di Pasisi, merental di Pasaman, Solo, Tangga. Kenapa? Anak kita hanya baru pandai baca Al-Quran, bukan pandai masalah tajwid dan tafsir. Untuk itu, kalau ada anak bapak pertama tahun sekarang masuk dalam kelas sekolah yang berbasis Islamnya, supaya mereka tidak menjadi generasi yang jelek, tidak menjadi generasi yang hawa nafsunya, menjadi generasi yang Islamnya. Bapak-bapak muslimin zaman ketiga, kalau di rumah tangga, jadi rumah tangga yang Islamnya. Kalau tulisan zaman sekarang, anak-anak kita yang nikah pada umumnya, baik kita di rumah atau tahu lain, sebagian ada bertahan rumah tangga itu 1 tahun. Kata-kata tak ada 1 tahun bertahan, tidak cari. Di bumi Pak, kan ada sidang kali ini namanya pengadilan nama khusus di bumi. Setiap bulan tiba pengadilan nama bumi yang ada sidang 10 pasang, 5 pasang. Itu yang mereka lupa, umus mereka. Kenapa yang ada faktor X dalam hidup kita? Pertama, rumah tangga tidak dihiasi oleh sholat. Kedua, tidak pernah dihiasi dengan Al-Quran. Dari mana calon lupa? Di tengah jalan sampai calon peringau. Kenapa tak kami supir kamu? Di tengah jalan baru Ustaz, ada melalui media sosial. Apakah TikTok, apakah Facebook? Bila perlu kata, dari mana datang kita dari buku dunia kami? Dari mana datang kita dari Facebook dunia ini? Itu kata-kata nyuantan kalau di tengah jalan, balik di tengah jalan, nikah di tengah jalan, lalu tengah jalan, usia perkawinan separuh jalan. Jadi Pak, balik kan tengah jalan, api jalan separuh dulu, macet kurang 10 kilo. Atau zakat ikut kami masuk tanah Cina tu, murah macet itu dengan mobil tunggal, baik turun ke jalan lain. Maka usia kawinan hanya
saya baca. Itu ada seorang mahasiswa UIN membuat skripsinya. Kita mengatakan tidak langgeng, tidak baik. Awak contoh Bapak, sampai umur 10 masih mereka langgeng. Saya diri semakin umur atau tua Pak. Bahkan dalam meninggal istrinya, suaminya masih dia cinta pada lama. Iko saya bulan kita tahu Pak, saya tahu kita. Bulan kedua mereka kita cari di negara ini. Masalah ekonomi dan masalah religius dan sebagainya. Bapak-bapak muslimin zaman ini, mudah-mudahan kita pada hari ini kami doakan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Fa'tarimu ya Allah Tuhan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa as-samawati wal ardh wa ja'ala az-zulumati ila an-nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah. Kepada para muttaqin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, Allah pasti menolong mereka dan menguatkan kedudukan mereka. Kenapa? Pada bulan sekarang kita dalam keadaan bencana, saudara kita, baik di Padang dan luar Padang, maka kalau ada kita uang atau harta benda kita yang berlebihan, berarti kita telah menolong agama Allah kepada orang yang ditimpa musibah pada hari ini. Mereka tidur di tenda, mereka tidur di tengah lapang, kita tidur di rumah yang bagus. Sama kita menolong agama Allah. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta Ibrahim wa ala Ibrahim alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'izukum